Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita masuk ke bab 3, itu PPKN nak ya, terkait masalah norma. Oke, termasuk masalah norma ya. Nah, yang kita bahas itu adalah apa itu norma. Norma itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga, baik dalam keluarga komunitas maupun negara wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, ini katakan norma itu sendiri adalah aturan ya, aturan atau ketentuan yang mengikat ya. Norma sendiri itu adalah seperangkat aturan sosial atau patokan perilaku manusia atau panduan hidup yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi, baik kita di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau baik sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus memiliki norma. Apa sih Bu fungsi dari norma? Fungsi norma itu sendiri, nah Ibu rangkum. Pertama adalah untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Dengan adanya norma, maka kehidupan masyarakat kita lebih aman lah ya, tidak ada keributan, mungkin kegiatan antri mengantri tertib ya, tidak ada yang saling sikut menyikut. Nah, tersebut dengan tadi yang pertama fungsinya. Yang kedua adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Makanya negara Indonesia kita ini patokannya adalah undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan disesuaikan dengan fungsi norma juga. Terus yang ketiga apa fungsinya? Juga dapat mencegah adanya benturan kepentingan antara masyarakat, ya nak ya. Terus juga untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama itu fungsi norma. Terus digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Terus juga fungsi norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Dengan adanya normal, kita bisa mengatur kehidupan kita secara individu, nah ya, baik individu maupun berkelompok, ya nak ya. Inilah fungsi-fungsi norma kita. Apa sih Bu ciri-ciri norma? Ciri-ciri norma yang pertama adalah secara umumnya tidak tertulis, saya tidak ada tertulis di atas kertas, tidak ada. Tetapi walaupun tidak ditulis secara tertulis pakai kertas, norma sendiri itu sudah berlaku jauh sebelum kita ada ya. Jadi sudah disusun, sudah dibuat aturan-aturan sesuai dengan kehidupan yang kita tinggalin ya maksud ibu. Itu juga adalah merupakan hasil dari kesepakatan. Jadi ciri norma itu udah disepakati sejauh hal yang kita rencanakan ya. Jadi udah dibahas jadi hasil kesepakatan itu. Terus juga masyarakat itu merupakan pendukung yang menaatinya. Jadi eh, aturan dibuat itu karena memang sesuai dengan norma. Jadi kalau kita pergi ke bank mau ngambil uang, itu tidak ada tertulis, tapi sudah ada dalam diri kita. Oh, berarti kalau ngambil uang di bank itu harus sesuai dengan aturan. Itu artinya adalah disiplin ngantri ya, itu ya. Maksud norma itu seperti itu nah ya, ditaati. Terus juga norma juga sebagai sosial mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, kalau kita melanggar norma sosial itu memang sanksi atau hukuman. Terus juga menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial dapat mengalami perubahan. Terus juga yang paling utama adalah ciri-ciri norma itu dibuat secara sadar. Kita paham ya bahwa aturan itu harus kita jalankan. Oke, sekarang silakan ini boleh kalian dicatat yang menurut kalian penting, nah ya. Nanti setelah ini silakan kalian latihan, nanti Ibu share linknya di grup WA. Itu saja, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.